kita capek dipandang sebelah mata sama penyelenggara FFI yang sudah FFI ya, itu lebih jelas ya. Jadi bukan hanya sebelah mata, disepelekan ya. gitu kan. Seolah-olah FFI wartawan bukan bagian dari FFI. Ya. Padahal kita tahu lah dari awal historiografinya itu yang bikin siapa kita dan tahu semua. Sering kita ingatkan. Itu sering masalah. Bahkan termasuk waktu itu Reza Radian yang akhirnya terpilih menjadi ketua komite maupun Pak Mahendra sebagai direktur PMMB. Sekarang B-nya udah nggak ada. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Benny Benke, salah satu ya kan, wartawan di Suara Merdeka dan juga yang saya terkesan adalah aktif di perfilman sebagai juri, sebagai dulu juga Anda pernah mendapat penghargaan Citra sebagai apa? Dokumenter terbaik 2006. Dokumenter terbaik ya, dan sempat berangkat ke Rusia ya. Rusia 2 kali. 2 kali. Itu karena film juga ya? Yang pertama ngajar sastra modern di Moscow State University dan keras dikit supaya Moscow State University dan dosen tamu lah. Sebagai penutur asli itu yang pertama. Sebulan di sana sebulan di Moskwa dan di Saint Petersburg ya, sama sisanya jalan-jalan sembari membacakan 10 saja penyair terkemuka Indonesia. Selain wartawan, selain orang film dan tadi dosen Benny Benke juga penyair. Kalau nggak salah Anda ikut juga di buku kumpulan penyair itu ya? Itu puisi Anda ya. Dan sekarang kebetulan menjadi salah satu dari penggagas Festival Film Wartawan Indonesia. Istilahnya yang menyelenggarakan tim 7 panitia. Panitia dari apa ini? Dari komunitas apa? Komunitas nggak ada namanya sih. Nggak ada namanya. Kongko. Tapi wartawan. Wartawan. Yang ditandai dengan aktivitas mereka sebagai wartawan untuk menyelenggarakan Festival Film Wartawan Indonesia. Puncaknya akan tanggal 28 Oktober 2021. Sumpah Pemuda. Sekarang ini tahapannya sudah gimana? Tahapannya saat ini penentuan nominator sudah selesai, masih kita simpan, nanti kita umumkan pada tanggal 18 Oktober. Secara hibrid. Anda di situ dari tim 7 atau dari kelompok wartawan atau dari 35 juri ya? Aturan bernegara kita tidak boleh menjadi bagian dari juri. Jadi kita melibatkan 35 wartawan berbagai daerah. Jakarta tentu paling banyak, ada yang di Medan, ada yang di Makassar, ada yang di Bandung, ada yang dari Jogja dan seterusnya. Jadi Anda nggak ikut jadi juri ya, karena aturan bernegara tadi ya. Gitu. Jadi memang ya kita ikut aja. Ya terus ikut apa? Ya kita pada awalnya kita menyortir film yang beredar terhitung tahun lalu Oktober sampai lebih pada official selection secara administrasi semacam kalau gagahannya kurator gitu. Kurator menyediakan film, kemudian juri bekerja dari 100 sekian film baik yang sudah diputar, karena kemarin kita tahu bersama ini kan pandemi, kemudian termasuk film yang OTT. Film yang sudah diputar OTT. Anda mengkuratori lalu diserahkan kepada juri akan bekerja. Jadi kita menunjuk ketua juri sama wakilnya, Sandi dari Kumpara, Sandi Gasela, wakilnya Baby Simanjuntak dari Jakarta Post. Nah, dia yang bergerak sama semua juri. Terus di luar itu festival kan bukan hanya penjurian ya, kompetisi ya, ada acara, ada yang nanti tanggal berapa itu 28 Oktober itu puncaknya. Itu akan dikemas bagaimana itu? Hibrid. Lepas dari nanti kondisinya pandemi turun, kita nggak tahu kan, bisa turun bisa naik, kita cari aman, kita hibrid aja. Hibrid ya paling
panitia sama beberapa penyelenggara, bintang-bintang tamu yang untuk membacakan pemenangnya kita hadirkan. Kemudian kita live secara Zoom bisa, di YouTube bisa, itu teknis. Ya teknis lah ya. Tapi pasti secara hibrid. Ya, dan yang lebih penting lagi kalau saya tanya ke Anda adalah soal substansi ya. Jadi kira-kira yang ingin dicapai di tengah pandemi, repot-repot Anda menyelenggarakan festival film wartawan ini, nah, kira-kira apa yang ingin dicapai? Sebenarnya sih teman-teman. Ini ngomong sama Mas Akris ini kan seperti menggarami lautan kan. Bukan, saya nanya ya khusus. ya. Jadi kan kita capek dipandang sebelah mata sama penyelenggara FFI yang sudah FFI ya, itu lebih jelas ya. Jadi bukan hanya sebelah mata, disepelekan gitu kan. Seolah-olah FFI wartawan bukan bagian dari FFI. Padahal kita tahu lah dari awal historiografinya itu yang bikin siapa kita dan sering kita ingatkan. Itu sering masalah. Bahkan termasuk waktu itu Reza Radian yang akhirnya terpilih menjadi ketua komite maupun Pak Mahendra sebagai direktur PMMB. Sekarang B-nya udah nggak ada. PMM waktu itu kan juga sempat mengatakan kita tidak mungkin meninggalkan pers, itu kan. Kenapa Anda masih mengeluh capek bahwa pers merasa ditinggalkan FFI? Ya terus ya sudah, kita nggak usah terlibat aja kalau dipandang selalu disepelekan Pak seperti itu. Gitu kan. Kita bikin sendiri aja. Sebagaimana beberapa tahun lalu Mas Agus tahu sendiri kita bikin Ismail kan. Kita tetap bisa jalan itu kan. Ya segi PPO untal lo gitu kan, kasarannya gitu kan. Pangano dewe gitu kan. Ya sudah mati kan. Kita tetap bisa jalan. Nah, terus kita majulah dengan konsep itu. Disambut dengan sangat baik oleh Pak Direktur PMM. Ya sudah jalan aja. Ya tentu kalau kita bicara tentang pendanaan kita dapat. Tapi kalau sana 10 perak kita 1 atau 1,5 perak itu kan bahasa Mas Adi gitu kan. Sangat sahaja sekali lah. Ya, tapi kan kita jalankan. Ya, esensinya kan biaya itu hanya salah satu unsur saja dari 3 unsur penting dalam setiap kegiatan ya. Satu adalah konsep, kedua adalah nanti orang-orang di dalamnya baik publik maupun yang melaksanakan. Nah, yang lama Bung Benny kan saya lebih senang bicara tentang konten. Makanya tadi pertanyaan saya adalah kira-kira apa yang ingin disuarakan, ingin dicapai, atau ingin dideklar, atau ingin digaungkan ke masyarakat dengan FFWI? Mas Aklis tahu kan, kalau di Amerika sana kan ada Golden Globe yang semuanya wartawan yang berkecimpung dalam dunia itu. Mungkin ada yang paham sekali, ada pemahamannya yang tidak sekali, yang medium, ada yang masih belajar. Kita tawarkan pada kawan-kawan, konsekuensinya kalian harus menonton semua film itu. Kalau tidak menonton pun kalian harus jujur tidak menonton itu. Jadi tidak merusak penilaian secara keseluruhan. Jadi enak berdiskusinya, nggak usah gengsi-gengsian. Saya nggak sempat nonton karena ini OTT-nya saya tidak langganan. Kan ada yang di OTT A, B, C dan seterusnya, kita semua tahu itu kan. Ya apa diskusinya di situ. Teknis kita tidak menguasai mas, ya nggak usah. Berarti kita persempit aja kepada hanya aktor terbaik misalnya, pendukung terbaik, film terbaik. Kita nggak bicara sampai ke yang detail. Sejauh ini ya, tadi kan saya bilang ya, setiap kegiatan tuh 3 hal unsur. Satu adalah orang-orangnya, 2 konsep, ketiga biaya seberapapun oke lah itu ya kan. Ini kan yang menyelenggarakan kan satu kelompok wartawan lagi kan karena itu wartawan. Nah, ada masalah nggak setelah separuh berjalan mendekati itu? Masuk ke tantangan-tantangan yang dihadapi lah, pertanyaan klasiknya kan begitu. Sejauh ini lancar-lancar aja. Kita kan biasanya kita harus berkerumun kan, persoalannya kan itu. Kalau ini tidak bisa karena festival ya, festival kan berkerumun, itu aja yang membedakan. Bahwa semangatnya ya
hampir tidak pernah nyaris nonton bersama, kecuali pernah kemarin sekali ketika kita kumpul, kita hadirkan film yang kita anggap magnum opus dari sekian banyak, kita tonton bareng, kita diskusi bareng. Di luar itu ya nonton bersama, nanti kita bikin waktu tertentu kita berdiskusi secara virtual. Ya. Saya jaminkan ini penjuriannya jauh lebih fair karena tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kawan yang bekerja di sebuah PH yang membawa misi PH-nya filmnya harus dimenangkan atau bagaimana. Jadi kayaknya festival film wartawan ini konsentrasinya lebih pada kompetisi ya, lebih pada penghargaan. Artinya festival itu kan biasanya ada 3 hal ya. Kalau FFI dulu kan diamanatkan selain kompetisi, maka di situ menjadi ajang silaturahmi gitu ya. Makanya insan-insan film berkumpul, lalu ada apresiasi masyarakat berkumpul, kalau perlu seluruh televisi menayangkan tuh supaya mereka ikut panen raya perfilman lah. Kalau FFI kayaknya konsentrasi pada kompetisi aja, dan itu kompetisi pun yang bentuknya adalah pemilik film tuh lebih pasif ya, mereka tidak mendaftar kan? Tidak mendaftar, kita yang menjemput. Jadi tidak perlu repot-repot harus subscribe dan seterusnya, nggak ada. Jadi submitted harus nggak ada. Ya, wartawan menganggap akan melihat nonton film semua yang beredar, baik di OTT, di bioskop maupun yang lain-lain. Lalu dari sanalah wartawan memberi penilaian kira-kira kan gitu. Nah, tidak ada perdebatan jadinya. Oh, perdebatan panjang kayak kemarin penentuan untuk nominasi genre kan. Kita hanya 3 genre kan. Komedi, drama, sama horor. Tadinya ada laga juga, tapi setelah dihitung laga tidak memenuhi angkanya, ya sudah, kita hanya tiga genre itu dengan beberapa parameter-parameter yang sudah kita siapkan. Itu saja. Ya. Kira-kira ini kan akan menjadi identitas dari penilaian wartawan gitu ya kepada film. Nah, saya nggak tahu ya nanti apakah ini akan mampu nggak penilaian wartawan ini menjadi pembanding dari hasil FFI, kira-kira akan gitu. Kalau menurut komentar Anda akan gimana? Itu dengan sendirinya kan setiap festival film pasti punya kualifikasi tersendiri. Si A tidak punya, si B punya. Dari tentu yang 11 ini walaupun untuk yang secara esensi mungkin pertama untuk kawan-kawan setelah sekian lama tidak ada, lanjutkan masih mencari bentuk sampai kita menemukan bentuk yang paling solid seperti apa. Kayak kemarin. Tapi lepas dari persoalan itu saya pikir nanti akan menemukan ciri khasnya sendiri, Mas, tanpa kita harus menjanjikan itu. Oh, film yang ditonton wartawan itu begini, yang menang biasanya begini, nanti akan menemukan bentuknya sendiri. Makanya termasuk diksi istilah yang dipakai kan juga biasanya festival film wartawan gitu kan. Biasanya kalau festival drum band mahasiswa kan itu drum bandnya mahasiswa. Terus pekan olahraga pelajar, nah biasanya kan yang olahraga itu para pelajar. Kalau ini kan bukan filmnya yang dibuat wartawan, tetapi adalah festival yang para jurinya adalah wartawan. Maka dikaitkanlah dengan misalnya kenapa ini disebut ke-11, karena waktu Osmar Smile Award itu sebenarnya kan penyelenggaranya Yayasan Pusat Perfilman tuh. Ya kan, tetapi karena jurinya wartawan maka itu dianggaplah juga menjadi bagian dari festival yang diselenggarakan wartawan. Tapi kalau soal wartawan terlibat dalam penilaian kan FFI pun begitu. Tapi kenapa nggak dihitung? Tapi kan kembali ke pembicaraan di awal-awal tadi kan, dari beberapa FFI ke belakang kan itu nyaris. Cuma maksud saya kan gini, kalau kita lacak ya penilaian FFI itu, apalagi di situ ada kategori kritik film, ada kategori poster film, itu juga melibatkan banyak sekali wartawan, apalagi kalau di komite seleksi. Ya, nah artinya wartawan terlibat dalam penjurian, penyelenggaranya siapapun itu kan sudah lama. Kenapa FFI nggak dihitung? Untuk menjadi ke-11 ini FFI. Nah itu harusnya bicaranya sama bagian penjurian. Pak Yan Wijaya. Iya. Dan itu kan atas kesepakatan bersama kan, kita runut kan
Oh itu nggak bagian? Iya tentu hasil rapat itu. Hasil Saya kan rapat, cuma nanya kenapa nggak misalnya festival film majalah populer itu juga berkaitan dengan udah pasti wartawan majalah populer kan, tapi nggak dihitung juga kan? Padahal pernah ada. Terus ada lagi majalah Tempo itu dulu selalu menyertai FFI memilih film-film terbaik, aktor terbaik versi Tempo. Kan ini wartawan juga yang menilai. Tapi kenapa nggak dihitung oleh FFI supaya kita yang pasti kita ngitungnya yang maklum aja. Maklum ya. Tapi bukan Anda yang menjawab ya. Kan mungkin suatu ketika Pak Wina, ketuanya Wina Armada ya. Kenapa memakai istilah atau diksi festival film wartawan, apalagi ditambah ke 11. Kan kita jadi bertanya-tanya nih masyarakat lah, terutama kan kenapa ke 11 dihitung? Oh dulu ada PWI seksi film menyelenggarakan best aktor aktris. Persis itu panjukan yang pertama. Nah, kan terus ada lagi apa termasuk Osmar Ismailbert, makanya jatuhnya ke 11. Makanya saya jadi ingat loh, dulu kan ada majalah populer bikin festival. Ya, dulu termasuk Cek dan Cek. Cek dan Cek. Saya juga salah satu kan Anda kan ikut. Anda nggak ngingetin itu ke teman-teman? Ikut itu tapi nggak termasuk bagian itu sama kawan-kawan. Karena maklum tadi. Maklum. Oke, Bung Beni, senang sekali kita bicara tentang festival film wartawan dan memang ini ada bagus bilang bahwa ini adalah akan menemukan bentuknya, moga-moga makin lama, tetapi ini adalah masa-masa perintisan untuk bagaimana wartawan pers kembali berperan dalam perfilman melalui festival setelah paling tidak merasa diabaikan oleh FFI yang notabene FFI itu dulu juga banyak diprakarsai oleh teman-teman wartawan. Kita akan jumpa lagi di Kronik Sinematek dengan orang-orang film yang senang ngobrol soal perfilman. Kronik Film Sinematek.